Pernahkah Anda berpikir bagaimana rasanya membeli Bitcoin ketika harganya hanya $1.000? Banyak orang menyesal karena merasa sudah terlambat. Namun kenyataannya, saat ini kita masih berada pada fase yang sangat awal dalam revolusi kripto, meskipun harga sudah tinggi. Inilah alasan mengapa peluang besar justru masih terbuka lebar bagi siapa saja yang mau memahami arah perkembangan teknologi ini. Tonton video ini sampai selesai, karena Anda akan mengetahui alasan mendasar mengapa sekarang justru saat yang paling tepat untuk memperhatikan pasar kripto dengan serius. Dan perlu saya tegaskan, semua ini bukan nasihat investasi. Lakukan riset Anda sendiri sebelum membuat keputusan. Pasar kripto hari ini masih awal? Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana kondisi pasar kripto saat ini. Bitcoin baru saja mencetak rekor tertinggi sepanjang masa dengan menembus harga $118.000 pada Juli 2025. Ethereum bergerak naik mendekati $2.900. XRP menguat ke $2.90. Solana mencapai $160. Sementara Cardano terus menunjukkan kenaikan yang stabil, menambah keyakinan banyak investor akan masa depan proyek ini. Namun di balik angka-angka harga ini, terdapat sesuatu yang jauh lebih penting. Kita sedang menyaksikan bagaimana lembaga-lembaga keuangan terbesar di dunia seperti BlackRock, Fidelity, dan Charles Schwab melakukan akumulasi Bitcoin dalam skala yang sangat masif. Dalam kuartal kedua tahun ini saja, mereka membeli lebih dari 100.000 Bitcoin. Bandingkan dengan jumlah Bitcoin baru yang berhasil ditambang pada periode yang sama yang hanya sekitar 40.000 koin. Bayangkan, permintaan yang datang dari institusi besar ini saja sudah hampir 3 kali lipat dari total Bitcoin baru yang diproduksi. Apa artinya? Terjadi ketidakseimbangan yang sangat besar antara permintaan dan pasokan. Supply Bitcoin tetap terbatas dan tidak bisa dipercepat, sedangkan permintaan melonjak drastis dalam waktu yang sangat singkat. Inilah yang oleh banyak analis disebut supply shock. Situasi semacam ini dalam banyak kasus menjadi pemicu utama lonjakan harga yang agresif di pasar kripto. Dengan kata lain, kondisi hari ini bukan hanya sekadar tentang harga yang tinggi, tetapi juga tentang bagaimana pasar secara fundamental sedang mengalami dorongan kuat yang membuat peluang ke depannya masih sangat terbuka. Dan ini baru permulaan. Prediksi harga, seberapa tinggi bisa naik? Pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh siapa saja yang mulai tertarik dengan pasar kripto. Seberapa tinggi harga Bitcoin bisa naik dari titik ini? Jika kita melihat proyeksi ke depan, analis di Fox Business menyebut kondisi Bitcoin saat ini seperti pegas yang sedang ditekan, atau dalam istilah mereka, coiled like a spring. Artinya, setelah periode konsolidasi panjang, Bitcoin berada dalam posisi yang siap memantul jauh lebih tinggi. Prediksi teknikal mereka memproyeksikan bahwa Bitcoin dapat menembus level antara $140.000 hingga $170.000 dalam jangka pendek. Ini bukan sekadar spekulasi kosong, tetapi hasil dari pengamatan pola harga yang sudah berkali-kali terbukti dalam siklus pasar sebelumnya. Bahkan Charles Hoskinson, pendiri Cardano sekaligus salah satu co-founder Ethereum, menyampaikan pandangan yang lebih berani. Ia memperkirakan harga Bitcoin berpotensi mencapai kisaran $250.000 hingga $300.000 dalam 1-2 tahun ke depan. Sebuah angka yang mungkin terdengar fantastis, tetapi jika kita melihat fundamental yang terjadi sekarang, proyeksi ini tidak berdiri tanpa dasar. Apa yang membuat prediksi ini begitu tinggi? Salah satunya adalah tekanan beli dari institusi yang tampaknya belum akan berhenti dalam waktu dekat. Kita sedang berada dalam fase awal adopsi institusional yang serius. Ditambah lagi, ETF Bitcoin baru saja berjalan penuh dan telah mencatat total inflow lebih dari $51 miliar sepanjang tahun 2025 ini. Ini merupakan arus modal yang sangat besar untuk ukuran aset yang pasokannya sangat terbatas. Supply Bitcoin tidak akan pernah bisa bertambah cepat. Jumlahnya hanya 21 juta sepanjang masa, sementara permintaan kini datang bukan hanya dari investor retail tetapi juga institusi terbesar dunia. Ini adalah konsep yang sederhana tetapi sangat kuat. Pasokan terbatas, permintaan terus naik. Dalam hukum ekonomi paling dasar, ini adalah resep utama yang mendorong harga menuju level-level yang jauh lebih tinggi di masa depan. Kenapa Ethereum jadi fokus Wall Street? Ethereum, aset kripto yang semakin menjadi primadona bukan hanya di kalangan investor retail, tetapi juga di mata institusi besar dan Wall Street. Ada alasan kuat mengapa Ethereum mendapat perhatian sebesar ini. JP Morgan membangun stablecoin mereka langsung di atas jaringan Ethereum. Ini adalah bukti nyata bagaimana perbankan terbesar di Amerika memilih Ethereum sebagai pondasi infrastruktur digital mereka. Robinhood, platform perdagangan populer yang juga bergerak dalam tokenisasi aset, memutuskan menggunakan Ethereum sebagai jaringan utama untuk mengembangkan bisnis tokenisasi mereka.
Keputusan ini tentu bukan tanpa pertimbangan. Mereka membutuhkan ekosistem yang matang, aman, dan memiliki dukungan developer terbesar, yang semua itu ada pada Ethereum. Saat ini lebih dari 60% tokenisasi aset dunia nyata berjalan melalui Ethereum. Artinya jika institusi keuangan besar, perusahaan manajemen aset, atau lembaga pemerintah ingin mengubah aset fisik seperti real estate, surat utang, atau instrumen keuangan tradisional menjadi representasi digital, mayoritas memilih Ethereum sebagai jalurnya. Tom Lee dari Fundstrat bahkan menyebut Ethereum sebagai next big crypto play. Menurutnya, Ethereum adalah proyek yang berada di garis depan adopsi industri keuangan global. Ini didukung oleh fakta bahwa BlackRock dan Fidelity sudah memiliki ETF Ethereum sendiri, menunjukkan bagaimana Ethereum telah diterima sebagai instrumen investasi arus utama. Semua ini memperlihatkan satu hal penting. Ethereum tidak lagi hanya dipandang sebagai aset spekulatif, melainkan mulai dianggap sebagai infrastruktur penting yang terhubung secara langsung dengan sistem keuangan tradisional. Jika tren ini terus berkembang, maka posisi Ethereum di masa depan akan semakin kokoh sebagai tulang punggung ekonomi digital global. Solana versus Ethereum, mana lebih baik? Banyak analis memandang Solana sebagai jaringan blockchain yang lebih unggul dari sisi skalabilitas. Solana memang dirancang untuk memproses transaksi dalam jumlah sangat besar dengan biaya yang jauh lebih murah dan waktu konfirmasi yang sangat cepat. Ini membuatnya menarik bukan hanya untuk proyek-proyek retail tetapi juga untuk perusahaan yang ingin membangun aplikasi terdesentralisasi dalam skala besar. Institusi pun mulai mengarahkan perhatian ke Solana. Beberapa bank terbesar di dunia seperti HSBC, Bank of America, dan Euroclear bahkan bekerja sama dengan R3 untuk mengembangkan proyek tokenisasi aset yang berjalan melalui jaringan Solana. Langkah ini memberi sinyal bahwa adopsi Solana oleh institusi bukan hanya wacana, tetapi sudah memasuki tahap implementasi nyata. Namun jika kita melihat data lebih dalam, dominasi penggunaan untuk stablecoin dan tokenisasi aset dunia nyata masih jelas berada di tangan Ethereum. Alasannya sederhana. Ethereum sudah jauh lebih matang, memiliki ekosistem developer terbesar, diuji oleh waktu, dan dipercaya oleh berbagai lembaga keuangan tradisional. Bagi institusi yang memerlukan keamanan, keandalan, dan ekosistem pendukung yang komprehensif, Ethereum masih menjadi pilihan utama. Apalagi jika prediksi Treasury besan tentang stablecoin benar-benar terjadi, yakni nilai pasar stablecoin dapat tumbuh hingga mencapai $2 triliun dalam beberapa tahun ke depan. Maka Ethereum, yang saat ini menjadi tulang punggung mayoritas proyek stablecoin, berpotensi mengalami lonjakan penggunaan yang sangat signifikan. Pada akhirnya, baik Solana maupun Ethereum memiliki potensi besar dengan keunggulan masing-masing. Tinggal bagaimana para pelaku pasar dan perusahaan memutuskan strategi mereka, apakah mereka lebih memilih kecepatan dan biaya rendah Solana, atau ekosistem matang dan kepercayaan institusional yang dimiliki Ethereum. Cardano, stabil, aman, dan siap boom? Cardano, sebuah proyek yang sering dianggap kurang mendapat sorotan jika dibandingkan dengan Ethereum atau Solana, padahal memiliki fondasi yang sangat kokoh. Cardano adalah salah satu blockchain yang paling stabil dan terbukti handal. Jaringan ini telah berjalan lebih dari 8 tahun, beroperasi tanpa henti 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa pernah mengalami downtime atau serangan keamanan yang berhasil menembus sistemnya. Catatan ini menjadikan Cardano sebagai salah satu ekosistem paling aman di industri kripto. Lebih menarik lagi, dalam beberapa waktu terakhir, Cardano mencatat sinyal teknikal yang biasanya dianggap sangat positif di pasar, yaitu terbentuknya Golden Cross mingguan pertama sepanjang sejarahnya. Golden Cross seringkali diartikan sebagai indikator awal potensi kenaikan harga yang signifikan, karena menunjukkan pergeseran tren dari bearish menuju bullish dalam kerangka waktu yang lebih panjang. Tidak hanya itu, Grayscale, salah satu manajer aset kripto terbesar di dunia, baru-baru ini meningkatkan alokasi Cardano dalam portofolio smart contract fund mereka menjadi hampir 19%. Porsi ini hanya berada di bawah Ethereum dan Solana, yang menunjukkan kepercayaan besar lembaga keuangan terhadap masa depan Cardano. Semua ini memberikan gambaran bahwa Cardano adalah aset yang terkesan tenang dan lambat, tetapi justru sedang membangun dasar yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Cardano bisa dikatakan seperti raksasa yang sedang tidur, sabar menunggu momentum yang tepat untuk menunjukkan kekuatan sebenarnya. Bagi investor yang memahami pentingnya stabilitas dan rekam jejak jangka panjang, Cardano menjadi salah satu alternatif yang layak diperhatikan dengan serius. Kripto akan terintegrasi dengan TradFi. Charles Hoskinson, pendiri Cardano sekaligus salah satu figur penting dalam industri blockchain, pernah menyampaikan bahwa dalam 5-10 tahun ke depan, dunia kripto tidak lagi berdiri sendiri. Kripto akan benar-benar menyatu dengan sistem keuangan tradisional. Ini bukan hanya tentang aset digital yang nilainya spekulatif, tetapi bagaimana teknologi blockchain akan digunakan untuk memperkuat struktur keuangan global, membuatnya lebih transparan, lebih efisien,
dan lebih tahan terhadap manipulasi. Kita sudah bisa melihat tanda-tanda awal proses ini melalui perkembangan stablecoin. Dari yang awalnya tidak memiliki nilai apa-apa, sekarang stablecoin telah tumbuh menjadi ekosistem dengan kapitalisasi pasar sekitar 243 miliar dolar. Setiap bulan tercatat ratusan juta transaksi stablecoin terjadi, digunakan oleh individu, perusahaan, bahkan institusi keuangan besar untuk memindahkan nilai dengan cara yang jauh lebih cepat dan murah daripada sistem perbankan konvensional. Semua ini adalah bukti konkret bahwa adopsi teknologi blockchain sudah berjalan dan semakin nyata dari waktu ke waktu. Ini bukan lagi sekadar tentang harga naik atau turun, tetapi tentang bagaimana blockchain secara perlahan menjadi fondasi baru bagi sistem keuangan global yang lebih modern. Kenapa Anda masih awal? Lalu mengapa saya katakan bahwa kita sebenarnya masih sangat awal dalam revolusi kripto ini? Salah satu indikator paling jelas adalah jumlah pengguna. Saat ini, jumlah pengguna kripto secara global baru mencapai sekitar 550 juta. Jika kita bandingkan dengan perkembangan internet, dibutuhkan waktu sekitar 15 tahun bagi internet untuk mencapai 1 miliar pengguna. Artinya, adopsi kripto saat ini bahkan baru setengah dari pencapaian internet pada tahap perkembangan yang sama. Selain itu, yang paling aktif membeli dan mengakumulasi aset kripto saat ini bukanlah investor retail, melainkan institusi besar dan para miliarder. Mereka yang memiliki modal terbesar sudah mulai mempersiapkan posisi mereka, memanfaatkan peluang ketika pasar belum terlalu ramai. Sementara investor retail, yang biasanya menjadi pendorong euforia pasar, justru belum benar-benar masuk dalam jumlah besar. Fenomena FOMO massal dari investor retail umumnya baru terjadi ketika harga sudah bergerak sangat jauh dari titik sekarang. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita bisa mengatakan bahwa fase saat ini masih sangat awal. Kesempatan untuk mempersiapkan diri datang sebelum pasar benar-benar memanas, dan sebelum perhatian publik umum masuk secara besar-besaran. Tips: tetap waspada dan manfaatkan kesempatan. Sekarang kita masuk pada hal yang paling penting, yaitu bagaimana menyikapi semua peluang ini dengan bijak. Pertama, jangan pernah membiarkan diri terjebak dalam rasa takut ketinggalan atau FOMO yang berlebihan. Namun di sisi lain, jangan pula membiarkan rasa takut membuat Anda berhenti total dan menutup mata terhadap peluang yang ada. Pastikan selalu menggunakan manajemen risiko yang disiplin, baik saat Anda memutuskan untuk berinvestasi jangka panjang maupun saat melakukan trading dalam jangka pendek. Tentukan batas kerugian yang bisa Anda toleransi dan patuhi strategi yang sudah direncanakan sejak awal. Perlu diingat, pasar kripto adalah pasar yang bergerak sangat cepat. Harga bisa turun 20% hanya dalam satu hari, tetapi dalam beberapa bulan juga bisa melonjak 200%. Karena itu, ketika terjadi koreksi, banyak investor justru melihatnya sebagai kesempatan untuk melakukan akumulasi, bukan alasan untuk panik. Disiplin dan kesiapan mental menghadapi volatilitas adalah kunci agar dapat memanfaatkan peluang yang muncul di tengah gejolak pasar. Bagaimana menurut Anda? Apakah Ethereum akan terus menjadi pemimpin di bidang smart contract dan mempertahankan dominasinya? Ataukah Solana, dengan skalabilitas dan kecepatan yang lebih tinggi, akan mengambil alih posisi tersebut? Atau justru Cardano, yang dikenal sangat aman dan stabil, pada akhirnya akan menunjukkan kekuatannya dan menjadi pilihan utama? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya ingin mendengar bagaimana pandangan Anda terhadap masa depan ketiga jaringan ini. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan penting seputar dunia kripto di J-Coin.